Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang limit tak tentu, di mana KD pembelajaran ini adalah menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar. Dan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menghitung limit fungsi bentuk limit X menuju tak hingga fx. Nah, mengapa sih kita harus belajar tentang limit? Contoh, misalkan ada kasus tentang kerusakan jantung dengan menggunakan USG. Di sana dokter hanya bisa melihat data yang tertera di USG, tetapi tidak bisa menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak. Oleh sebab itu, diperlukanlah perhitungan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak. Nah, menurut Sartono Wirodikromo, kata batas, hampir, dan limit memiliki makna menuju atau mendekati sesuatu teramat dekat tetapi tidak dapat mencapainya atau tidak dapat tepat sama. Dalam bahasa matematika, limit artinya hampir sama dengan istilah mendekati. Akibatnya, nilai limit sering dikatakan sebagai nilai pendekatan. Limit menjelaskan nilai suatu fungsi jika didekati dari titik tertentu. Mengapa harus didekati dari titik tertentu dan bukan tepat di titik tersebut? Sebab tidak semua fungsi terdefinisi. Contohnya, di sini ada fungsi fx, x kuadrat ditambah 1 per x kurangi 1. Tidak terdefinisi ketika x sama dengan 1. Tahu dari mana? Nah, ketika X sama dengan 1 ini disubstitusi ke penyebut atau X-nya diganti dengan 1, artinya 1 dikurangi 1 adalah 0. Nah, ketika menyebabkan penyebutnya 0, itu artinya tidak terdefinisi. Nah, pada dasarnya limit tak tentu itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah bentuk pecahan. Bagaimana cara cepatnya? Kita cukup melihat pangkat tertinggi itu ada di atas atau di bawah. Nah, ketika pangkat tertingginya berada di atas, maka kita langsung saja jawab tak hingga. Tetapi ketika pangkat tertingginya ada di bawah, maka kita langsung saja jawab 0. Nah, sementara ketika pangkat tertingginya sama, kita cukup melihat koefisien dari pangkat tertingginya, baik itu atas ataupun bawah. Ini ketentuannya ya, untuk cara cepatnya. Jadi, ketika lebih besar yang bawah, jawab saja 0. Ketika lebih besar yang atas, langsung saja jawab tak hingga. Dan ketika sama, kita cukup melihat koefisien dari pangkat tertingginya. Untuk jenis kedua, di sana limitnya bentuk akar, tetapi jenisnya adalah dua suku atau dengan kata lain dia persamaan linier. Nah, bagaimana cara cepatnya? Kita cukup melihat koefisien atau angka yang berada di depan variabel X. Nah, jika koefisien terbesarnya berada di sebelah kiri, kita cukup jawab tak hingga. Tetapi, jika koefisien tertingginya berada di sebelah kanan, maka jawab saja negatif tak hingga. Sementara, ketika koefisien atau angka yang berada di depan variabel X-nya sama, kita cukup jawab 0. Jadi, pilihannya itu tak hingga, negatif tak hingga, atau 0. Jenis yang ketiga masih tentang akar, tetapi di sini bentuknya adalah persamaan kuadrat. Ciri-cirinya lihat, di sini ada variabel X yang berpangkat 2. Itu artinya dia persamaan kuadrat. Bagaimana cara cepatnya? Kita cukup melihat koefisien atau angka yang berada di depan variabel X kuadrat tersebut. Nah, ketentuannya ketika koefisien itu lebih besar yang sebelah kiri, maka langsung saja jawab tak hingga. Tetapi ketika koefisien itu lebih besar yang sebelah kanan, maka cukup jawab negatif tak hingga. Lalu bagaimana ketika koefisien dari X kuadratnya sama? Kita menggunakan rumus B kurangi Q per 2 akar A, di mana B-nya itu adalah koefisien variabel X dari persamaan yang pertama,
Q-nya itu adalah koefisien variabel X dari persamaan kedua. 2 itu rumusnya, dan A itu adalah koefisien dari X kuadrat persamaan yang pertama. Nanti langsung diselesaikan. Untuk contoh jenis yang pertama, misalkan seperti ini, kita lihat dari soal ini bentuk pecahan, tadi ketentuannya, kita cukup melihat pangkat tertingginya. Kita lihat pangkat tertinggi ada di atas atau di bawah. Nah, karena di sini ternyata yang atas pangkat tertingginya 2 dan yang bawah pun 2. Ternyata sama pangkat tertingginya sama-sama 2. Kita cukup melihat koefisiennya atau angka yang berada di depan variabel X kuadrat tersebut. Kita lihat angka yang berada di depan X kuadrat untuk yang atas adalah 4. Angka yang berada di depan variabel X kuadrat yang bawah adalah 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Maka untuk nomor 1 jawabannya 2. Lalu bagaimana dengan nomor 2? Kita lihat untuk yang atas pangkat tertingginya 2, untuk yang bawah pangkat tertingginya adalah 3. Ternyata pangkat tertingginya ada di bawah. Kita langsung saja jawab 0. Nah, sementara contoh yang ketiga, kita lihat di sini ada 3 dan 2. Pangkat tertingginya yang mana? Berarti 3. Kalau yang bawah, pangkat tertingginya adalah 2. 3 dan 2. Oh, ternyata pangkat tertinggi ada di atas. Maka langsung saja jawab tak hingga. Sekali lagi, jika pangkat tertingginya sama, atas dan bawah, kita cukup melihat angka yang berada di depannya. Nah, langsung jika bisa diselesaikan atau dibagi, langsung saja bagi. Tetapi kalau tidak bisa dibagi, perkecil. Kalau tidak bisa diperkecil, ya sudah, itu jawabannya. Nah, sementara untuk kasus yang kedua, ketika pangkat tertingginya berada di bawah atau berada di penyebut, langsung saja jawab 0. Nah, kasus ketiga, ketika pangkat tertinggi berada di atas, langsung saja jawab tak hingga. Itu untuk jenis yang pertama atau bentuk pecahan. Selanjutnya, untuk contoh jenis yang kedua, di sini kita lihat tadi untuk persamaan linier ketentuannya, kita lihat koefisien dari variabel X-nya atau angka yang berada di depan variabel X. Ini angkanya 3, di sini 3. Ternyata sama, kita cukup jawab 0. Yang ini 2, di sini walaupun tidak ditulis, sebenarnya ada angka 1, artinya 2 dan 1. Oh, ternyata koefisien lebih besar yang kiri. Langsung saja jawab tak hingga. 4, 9. Oh, koefisien yang terbesar ada di sebelah kanan. Langsung jawab negatif tak hingga. Sekali lagi, jika koefisiennya sama, jawab 0. Kalau lebih besar yang sebelah kiri, jawab tak hingga. Kalau lebih besar yang sebelah kanan, negatif tak hingga. Itu cara penyelesaian untuk jenis yang kedua. Berikutnya, untuk penyelesaian jenis yang ketiga, atau dengan kata lain, akar persamaan kuadrat, kita lihatnya adalah koefisien atau angka yang berada di depan variabel X kuadrat. Kita lihat ini 4 dan di sini walaupun tidak ditulis sebenarnya ada angka 1. 4 dan 1 ternyata lebih besar yang sebelah kiri. Langsung saja jawab tak hingga. Di sini 4, di sini 4. Oh, ternyata sama. Jika sama menggunakan rumus B kurangi Q per 2 akar A. Di mana B itu adalah koefisien X dari persamaan yang pertama. Di sini walaupun tidak ditulis 1, berarti 1 dikurangi koefisien dari variabel X persamaan kedua. Di sini bukan 7, tetapi negatif 7. Jadinya negatif 7 per 2 akar A, di mana A itu koefisien X kuadrat dari persamaan pertama, yaitu 4. Kita selesaikan, negatif-negatif artinya jadi positif, 1 ditambah 7 artinya 8. Akar 4 itu adalah 2, berarti 2 ini tulis, akar 4 adalah 2. Nah, 8 tulis, 2 kali 2 adalah 4, 8 dibagi 2 adalah 2. 8 dibagi 4 adalah 2.
Itu untuk contoh yang kedua. Sementara untuk contoh yang ketiga, kita lihat di sini koefisiennya 1, ini 4. Ternyata lebih besar yang sebelah kanan. Langsung saja jawab negatif tak hingga. Sekali lagi, untuk bentuk akar persamaan kuadrat, lihat koefisien dari x kuadratnya atau angka yang berada di depan x kuadratnya. Jika lebih besar yang sebelah kiri, kita lihat, maka jawabannya tak hingga. Tetapi jika lebih besar yang sebelah kanan, jawab negatif tak hingga. Nah, jika sama, kita gunakan rumus B kurangi Q per 2 akar A, di mana B-nya adalah koefisien variabel X dari persamaan yang pertama, Q-nya koefisien variabel X dari persamaan kedua, dan A adalah koefisien variabel X kuadrat dari persamaan yang pertama. Langsung selesaikan. Nah, kesimpulannya, bentuk limit tak tentu itu sebenarnya hanya ada 3 jenis. Yang pertama, bentuk pecahan. Yang kedua, bentuk akar dengan 2 suku atau dengan kata lain persamaan linear. Yang ketiga adalah limit akar persamaan kuadrat. Hanya ada 3 jenis. Nah, selanjutnya, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, sudah mengerti atau tidak, mohon join di quiziznya. Ini adalah kode join quiziznya. Sekian dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.